Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bagus Haryadi. Saya adalah mahasiswa S1 Informatika dari Universitas Telkom. Saat ini saya menjalani perkuliahan di semester 6 dan juga merupakan mahasiswa angkatan 2020. Untuk kelebihan yang saya miliki, saya percaya diri dengan kemampuan saya dalam manage waktu dan juga tugas yang diberikan kepada saya. Saya biasanya melakukan metode ketika baru bangun di pagi hari, saya langsung mencatat dan memikirkan agenda-agenda atau aktivitas-aktivitas yang perlu saya lakukan di hari itu, beserta dengan waktu dan juga tempat saya akan mengerjakan tugas-tugas tersebut. Di sisi lain, saya juga memiliki kekurangan. Kekurangan saya yang paling kentara adalah cenderung merasa panik jika ada hal-hal yang tidak terduga ataupun di luar rencana terjadi. Tapi bila hal tersebut terjadi, maka saya akan berhenti sejenak, menarik nafas dan juga menenangkan diri. Kemudian saya akan menganalisis masalah tersebut sehingga saya dapat melakukan aksi-aksi yang menyelesaikan masalah tersebut dengan efektif. Selain mengikuti perkuliahan di semester 6, saya juga mengikuti program MBKM lain, yaitu Bangkit Academy yang diselenggarakan oleh Google, Goto, dan juga Traveloka. Dengan mengikuti Learning Path Machine Learning, dalam program ini saya mempelajari cara-cara improve di bidang soft skills maupun hard skills. Untuk hard skills yang saya pelajari di sini merupakan algoritma pelajaran mesin untuk menyelesaikan masalah-masalah, termasuk algoritma NLP dan juga computer vision. Dengan library yang paling sering digunakan merupakan library TensorFlow. Di program ini saya sedang mengerjakan proyek akhir yang berupa capstone project bersama 5 rekan saya yang lain dalam membuat aplikasi mobile dengan fitur machine learning di dalamnya. Selama saya berkuliah menjadi mahasiswa S1 Informatika di Telkom University, saya sudah menangani berbagai macam proyek yang sebagian besar berasal dari tugas besar mata kuliah yang saya ambil pada saat itu. Proyek yang saya anggap paling menarik adalah proyek yang melibatkan dataset bernama Breast Cancer Wisconsin Diagnosis Dataset yang bertujuan untuk mengklasifikasikan mana kanker payudara yang bersifat jinak maupun yang bersifat ganas. Durasi pengerjaan dari tugas besar ini kurang lebih sebesar 1 bulan. Lalu tahap pertama yang saya lakukan dalam penyelesaian proyek ini adalah melakukan eksplorasi dataset dengan box plot untuk dataset yang bersifat kontinu dan juga count plot yang untuk data bersifat kategorikal, termasuk variabel yang akan saya prediksi nantinya. Langkah selanjutnya yang saya lakukan adalah saya mengimplementasikan algoritma AutoML untuk mencari model pembelajaran mesin mana yang paling optimal beserta dengan parameter-parameter di dalamnya. Hal yang membuat proyek ini menarik adalah saya melakukan 2 skenario eksperimen. Skenario pertama adalah saya hanya menggunakan AutoML saja tanpa menggunakan metode yang lain. Untuk skenario kedua saya menggunakan metode stacking dengan harapan meningkatkan performa modelnya. Hasil dari proyek ini adalah saya menemukan bahwa metode stacking itu dapat meningkatkan performa model meskipun menggunakan AutoML. Ngomong-ngomong, base model yang saya gunakan pada metode stacking terdapat 3, yaitu K-nearest neighbor classifier, random forest classifier, dan juga logistic regression. Perasaan saya setelah mengerjakan proyek ini adalah saya merasa senang karena hipotesis yang saya ajukan pada saat mendesain skenarionya terbukti benar. Tools-tools yang selalu saya gunakan ketika menghandle project yang berhubungan dengan data maupun machine learning, yang pertama ada Google Colab ataupun Jupyter Notebook. Saya memberikan hal tersebut rate sebesar 6/10. Kemudian saya melakukan pelaporan, baik itu dalam bentuk Microsoft Word maupun Microsoft Excel. Saya memberikan rate sebesar 7/10. Yang terakhir adalah bahasa pemrogramannya sendiri. Bahasa pemrograman yang selalu saya gunakan adalah bahasa Python dengan rate sebesar 7/10. Motivasi saya mengikuti program Register Internship DDB Telkom adalah saya ingin mempersiapkan diri sebelum saya melepas gelar saya sebagai mahasiswa dan terjun ke dunia nyata sebagai agent of change. Selain itu juga saya penasaran atas bagaimana implementasi ilmu-ilmu dan juga algoritma yang saya pelajari, baik dari kuliah maupun dari sumber lain, dalam mengatasi masalah yang ada di dunia nyata. Sebagai penutup dari video perkenalan yang saya buat ini, saya akan memberikan 3 kata yang cukup baik untuk menggambarkan diri saya saat ini menurut saya. Yang pertama ada curious, yang kedua ada critical, lalu yang ketiga adalah teratur. Saya rasa sekian video perkenalan yang saya buat. Terima kasih.